Balik lagi di Ngaji Ngobrol, tempat santri bisa curhat, cerita, ngobrolin apa aja dengan santai tapi tetap berfaedah. Hari ini saya mendatangkan tamu spesial, masih santri Pondok Pesantren Al-Hijaziyah, tapi dia itu sudah menemukan seseorang yang spesial dalam hidupnya. Konon kabarnya sebentar lagi tinggal menghitung beberapa hari dia itu mau menikah, tapi masih menyempatkan dulu untuk mondok nambah-nambah ilmu buat ngaji di pondok pesantren. Apa sih alasan terbesarnya dan kenapa sih ia ngambil keputusan, maksudnya bisa ngambil keputusan itu? Oke, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bang Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi nggak sibuk kan? Lagi santai sih. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol nih Mang, sharing-sharing terkait Mang. Penasaran saya juga terkait Mang. Konon kabarnya banyaklah kabar-kabarnya yang masuk. Tapi sebelum itu Mang kenalan dulu deh, boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, yang nonton, dan minta doanya juga boleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Fauzi Ridwan. Saya berasal dari Terbongkaler. Kepada semuanya, saya untuk meminta doa restunya. Semoga saya dilancarkan, disehatkan, dan nanti pada waktu yang acara yang diselenggarakan saya mendapat kesehatan dan juga kelancaran di dalam acara tersebut. Amin, amin, amin. Mang ini dulu masuk ke pesantren Al-Hijaziyah tahun berapa sih Mang? Saya itu masuk pondok pesantren Al-Hijaziyah itu tahun 2021. 2021 pas Covid ya? Iya, pas Covid. Dikira Mang itu orang Kuningan Mang? Bukan, saya asli orang Garut. Ternyata orang Garut. Waktu Garut. saya di Kuningan DM gitu di Instagram, Mang Abi nuju di Kuningan, kirain orang Kuningan. Enggak, saya orang Garut. Ternyata orang Kuningan itu Ya, calon Mang. saya. Oh, calon Mang ya. Dulu saya dengar waktu Mang lagi mondok di sini tuh Mang itu orang Kuningan. Aduh, salah nih. Saya bilang. Oke Mang, langsung aja nih mau nanya-nanya, penasaran, banyak juga yang penasaran dengan Mang karena keputusan Mang buat memilih nambah waktu mondok lagi gitu buat ngaji, nyempetin ini tuh jadi suatu yang menarik gitu. Mang, kenapa Mang bisa ngambil keputusan nyempetin ngaji dulu nih padahal nikah bentar lagi banget? Ya, soalnya kan kita itu dalam pernikahan itu yang penting itu adalah ilmu. Kita itu harus menyiapkan segalanya. Ya, yang penting sih kenapa saya kembali lagi ke sini, ilmu yang biasanya yang di akhir itu adanya barokah. Barokah, iya. Betul banget. Tapi gimana respon masing-masing keluarga, baikkah atau gimana kah dengan Mang memilih mondok di sini? Ya, alhamdulillah keluarga responnya sangat baik dan selalu mendukung apa yang saya inginkan. Apalagi ya saya kembali lagi ke pondok gitu. Keluarga alhamdulillah 100%, malah beribu-ribu persen gitu mendukung saya. Itu hebat, keren banget ya. Terus Mang dengan memilih mondok lagi ke sini juga, Mang sebentar lagi mau nikah. Ada pertanyaan nih, timbul pertanyaan. Mang udah yakin banget, maksudnya dari 1 sampai 100 nih, seberapa yakin sih Mang buat langsung mau lanjut ke jenjang pernikahan ini? Mungkin kalau di persen lebih dari 100% sih. Lebih dari 100. Iya, beribu-ribu persen gitu ya. Iya, yakin. Pasti yakin lah, harus yakin soalnya kan ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus bisa memanfaatkannya. Ini tuh pilihan Mang atau pilihan orang lain atau pilihan keluarga ya? Awalnya sih itu emang pilihan saya sendiri. Dulu itu pilihan saya sendiri, terus ya orang tua juga alhamdulillah setuju gitu. Jadi awalnya pilihan saya, tapi ada permasalahan yang saya agak sedikit, kalau bahasa sekarang apa, ilfil gitu. Ilfil agak gimana gitu ya, awalnya gitu.
ketika saya udah mau ya mundur gitu, orang tua saya support saya menjadi, alhamdulillah menjadi seperti ini, dan terjadi juga alhamdulillah. Oh gitu. Ini tuh bisa dibilang percobaan yang keberapa kali, Mang? Sampai emang Ini itu percobaan yang kedua kalinya. 2 kali. Dulu yang pertama berarti sempat ketunda. Ketunda dulu, yang pertama ketunda soalnya ya orang tua juga kan, kita berpikir orang tua ya berpikir pasti anaknya belum cukup lah, orang tua pasti lebih tahu daripada anaknya gitu. Ya percobaan pertama ya gagal lah, disebutnya gagal. Dan yang kejadian yang pertama itu ya ada kejadian yang tidak, ya pasti ya tidak enak lah ke dalam hati, seperti ya istihoro gagal lah. Tuh itu pernah istihoro gagal ya? Pernah istihoro gagal itu. Oh, gimana tuh ceritanya? Boleh diceritain? Ya, awalnya itu saya itu sudah siap-siap, keluarga sudah sama-sama siap, sama-sama ibu, bapak udah siap. Malah bapak udah istihoro, padahal bagus. Udah mau tunangan, Oh, udah mau tunangan. Tapi seminggu sebelum berangkat ke sana, dari sana nelpon bahwa istihoronya jelek. istihoronya jelek. Iya. Tapi Ya terus gimana? Tapi ya mau gimana lagi, kata bapak juga harus bisa menerima takdir, harus sabar. Malah mah saya itu menerima ya, walaupun hati mah ya gimana gitu. Yang tidak menerima itu bahkan ayah saya. Bukan saya, ayah saya yang yang ngelamun, mikirin terus. Iya, bukan saya. Iya, tapi ngelamun ayah kan ngelamunin anaknya. Iya pasti gitu, lah, pasti. Takut anaknya kenapa-napa. Iya, pasti. Sayang sama emang. Iya. Terus gimana? Ya, saya itu uang yang buat tunangan itu ya udah saya ambil. Saya kata izin ke ibu, kayak ya udah saya mau ikut jaro aja ke pondok lagi, mau pulang lagi ke pondok. Kata saya gitu. Saya ke pondok, ikut jaro, ke pemijahan itu. Sesudah jaro udah di pondok 6 hari kalau gak salah, gak tahu sudah seminggu. Dari situ nelpon lagi bahwa udah ada istihoro lagi katanya, tapi sekarang hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Terus Hasilnya gimana? bagus. Ya setelah gitu ya mau gimana lagi, masa mau diunduh nggak dijadiin gitu, ya udah terjadi, ya udah jadiin aja. Tapi seneng ya. Ya seneng sih, tapi masih ada yang ya, luka yang sebelumnya seperti itulah. Gitu. Iya. Hebat ya. Ada, maksudnya di sana terjadi pertarungan doa sebenarnya. Bisa dibilang keren. Emang itu dipertemukan dengan orang yang emang sebut namanya, sering emang sebut namanya. Ya. Dulu pernah baca quotes bahwasannya jika engkau tidak dipertemukan dengan orang yang kau sebut namanya di sepertiga malammu, maka engkau akan dipertemukan dengan orang yang sering menyebutkan namamu di sepertiga malamnya. Kalau ini dua-duanya kayaknya sama-sama saling menyebutkan nama di sepertiga malam. Dan dulu pernah ada kejadian itu sangat ya, kalau katanya kalau pedih lah, kalau orang lain yang mengalami gak tahu ya, itu saya juga suka pedih lah di hati. Malah mah dia itu mau dijodohin, Gitu. mau dijodohin sama ayahnya. Tapi saya berdoa, terus berdoa. Malah mas minta sama teman, ya doain saya semoga jadi, doain saya semoga jadi. Setiap teman itu pasti ya udah sana sok, yang penting mah yakin kata. Dan tiba-tiba waktu ngaji tuh dulu kata guru saya, kalau kamu pengen sesuatu harus yakin, kalau yakin pasti. Ya tambah semangat gitu, yakin terus aja gitu ya, terus. Dan ya akhirnya hasilnya alhamdulillah sekarang insya Allah. Perjuangan itu ternyata enggak semudah itu ya, enggak semudah membalikan telapak tangan Iya, ini. prosesnya itu kan dulu saya bukan sebentar, 6 tahun Pak. 6 tahun. 6 tahun, 2 tahun tuh gak dicintai. Gak dicintai. Maksud gak dicintai itu? Sama perempuan gak cinta saya. Gimana tuh? Sedih ya? Ya
Tapi sampai jadi iya, gimana? tapi saya yakin ini wanita itu jadi agak misterius gitu. Kau kenapa nggak sama-sama wanita lain gitu, agak saya tertarik kenapa ini beda sama orang lain. Kan biasanya orang lain kalau kita suka ya biasanya dibalas suka. 2 tahun saya 2 tahun ya? nggak disukai sama dia, Nggak sebentar. dicuekin, biasa udah. Keren. Tapi memang dalam proses pencarian jodoh itu kan, jodoh itu ibarat kita mencari berlian di antara pecahan kaca. Kadang kita salah menduga gitu, disangka ini berlian, ternyata pecahan kaca sampai membuat kita terluka. Iya, sering saya terjadi seperti itu. Tapi sama dia itu emang beda, kelihatannya beda, orangnya beda, dari sikapnya juga beda, dan dia itu nggak pernah pacaran selain sama saya. Dulu emang bisa ketemu dengan siapa sih Mang namanya, calon Emang tuh? Indah Wahdatul Ummah. Indah Wahdatul Ummah. Ummah. Jauh ya, Garut Kuningan, nggak tahu di mana bertemunya gitu, kapan itu gimana tuh ceritanya bisa dapat orang Kuningan? Awal mulanya sih saya juga nggak tahu awalnya, nggak nyangka lah. Gak nyangka ya, nyangka. Emang juga sendiri. Gak nyangka saya sendiri. Saya dulu pas lagi di Ciamis tuh ya jarang main sosmed, sosial media, paling punya Facebook juga jarang dibuka lah. Jarang main handphone. Adik saya tuh, Adik Emang. adik saya aktor dia dalam semuanya itu. Emang dijodohin sama adik Emang atau gimana? Bukan dijodohin sih, jadi adik saya itu pinjam HP. Dia itu ngechat cewek, ternyata cewek itu ya dia itu yang mau nikah sama saya itu. Nah, seakan-akan dia itu dekat, seakan dia itu saya, padahal bukan saya, tapi adik saya itu yang ngechatnya itu. Kok bisa ya? Nah, akhirnya udah lulus sekolah, ngechat, pas lihat Facebook, kok ini ada chatan sama cewek, sama siapa? Waduh. Tanyain sama adik saya, oh iya, tunggu, udah sini lanjutin saja, udah baper, ya sudah, udah lanjut, kelamaan jadi suka gitu. Tuh gitu. Iya, kelamaan jadi suka, dan ya biasalah, kalau laki suka ya saya tembak, tapi ditolak. Ditolak dulu. Ditolak dulu ya. Iya, ditolak. Percobaan pertama ditolak nih. Terus tapi Bang? saya itu ingat peribahasa ya, ketika ada satu masalah pasti ada 10 jalan. Di catat ya. Saya dengan siasat bagaimana ini caranya bisa mendapatkannya, karena ini manusia langka. Baru saya ditolak sama cewek. Oh gitu. Iya, biasanya diterima, ini kok ditolak sih. Oh saya ingat saya suka ambil ikan tuh di kolam. Seluas-luasnya kolam pasti ada jalurnya pasti ada pinggirnya tuh. Saya giring aja pakai bahasa itu, jadi seakan-akan dia itu kayak ikan yang digiring ke pinggir tuh. Udah di pinggir kan dia pepet, gak bisa jawab lagi. Ya udah pasti jawabnya iya, gitu. Dan akhirnya dia menerima walaupun ya 2 tahun itu gak dicintai. 2 tahun gak dicintai. Iya, gak dicintai. Perjuangannya ternyata nggak semudah itu ya, nggak semudah membalikan telapak tangan. Iya. Terus Bang? Ya udah itu dijalani aja. Ya kata teman juga, ya udah itu mah gak cinta, emang gak cinta. Tapi saya tahu lah, nanti juga bakal, udah gitu, yakin aja, udah yakin. Ya tambah ada ucapan guru kan, kalau kita mau ingin suatu perkara itu harus yakin. Ya, saya yakin aja udah. Dan akhirnya yang tadinya saya udah agak nyerah juga tuh, pas pertengahan udah 2 tahun, dan akhirnya alhamdulillah dia malah balik cinta gitu. Oh gitu, alhamdulillah. Gak mau lepas. Ini yang namanya al-ujrah biqadril masaqah kayak gitu. Iya.
Yang penting berusaha dulu. Iya, yang penting berusaha dulu ya. Iya. Karena urusan manusia itu berusaha. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa. Ya, benar. Terus Emang nih kan sekarang udah izin dulu tapi kan ke calon Emang ngaji di sini. Ya pastinya izin dulu dan ya tanggapannya nggak apa-apa, bagus mah. Ya kata juga dia juga kalau nanti udah nikah mau ngaji ya nggak apa-apa. Yang penting kita nantinya ada waktulah, waktu berbagi antara keluarga, mengaji. Ya seperti itulah. Iya kan ibaratnya kalau udah berkomitmen itu emang dibilangnya kan udah komitmen ya. Iya. Itu ada istilah 24 hours Ya. ya. Gimana cara emang bisa ngebagi waktu emang ngaji dengan calon pasangan emang, dengan keluarga emang, sampai emang bisa bertahan dan emang sebentar lagi udah fix ya, bisa dikatakan final, tinggal mempertemukan janji karena udah janji mau nikah nih. Ya. Gimana cara emang ngebagi waktunya? Itu sih tentang kita saling mengerti dan alhamdulillah dia mengerti apa yang saya inginkan dan saya juga harus bisa mengerti dan apa yang dia inginkan. Karena kalau sama-sama egois kan kita tidak bisa kan seperti ini. Dan saya membaginya itu, kata dia itu, kalau ingin ngaji fokus aja ngaji, jangan pikirin saya karena saya nggak akan kemana-mana, kata dia. Masya Seperti Allah. itu kata dia. Kata keluarga juga kan, mama bawa itu mempesantren, jangan pikirin dulu cewek, yang penting ngaji. Kata dia juga, ya support ibu saya sama bapak saya, yang penting ngaji dulu lah, jangan pikirin saya, nanti kalau udah jodoh pasti nggak akan kemana, saya juga nggak akan kemana-mana, katanya. Ini yang namanya ngaji dulu baru kamu. Iya. Dan juga dia juga alhamdulillah ngerti gitu, ngedukung lah, yang penting ilmu, kata dia. Saya mah udah belakangan aja, katanya gitu. Bener banget, susah nyari yang kayak gitu tuh. Ya emang langka. Langka ya. Langka. Berarti emang bersyukur banget ya. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah. Dan saya juga banyak berubah lah sejak dekat sama dia gitu. Alhamdulillah bisa banyak berubah juga, Iya. membawa perubahan ya. Perubahan ke arah yang Lebih baik. Ya. Oke, ceritanya ternyata nggak segampang itu, banyak perjuangan dari Mang Pauji ini ternyata teman-teman. Lelah, letih itu udah saya makan lah. Makanan sehari-hari Makanan ya. sehari-hari, sakit hati mau gimana juga. Ya ini beda dari orang lain sih soalnya. Soalnya kalau kita ngambek itu, dia itu bakal ngambek ke saya. Bukan kan kalau cewek biasa kita ngambek itu udah maaf. Ini enggak, malah saya yang harus minta maaf akhirnya. Pernah nggak Mang mengalami kegalauan terberat itu? Kegalauan terberat ya dulu pernah sih. Dulu pas diberi kabar sama kakaknya, udah dia tinggalin aja dia, cina. Dia juga bakalan kayak kakak, cina. Kakak juga dijodohin sama Wayas. Dulu itu berpikir galau gimana. Tapi ya banyak yang support, udah jangan menyerah, terus aja, terus. Nanti juga kalau benar-benar pasti gitu. Oke, ini keyakinan Mang ya. Keyakinan. Sangat yakin sekali. Dan memang Mang itu bukan hanya sangat yakin, Mang sendiri yang meyakinkan diri Mang. Dan saya juga dalam segala hal itu harus seperti itu. Soalnya walaupun kita itu tidak mungkin lah 1% paling gitu, yang lawannya itu 90%, 99%, tapi keyakinan, kita punya keyakinan gitu, pasti yang 99% itu pasti akan kalah oleh satu keyakinan. Ilmu di pondok ini nih Mang, di Pondok Pesantren Al-Hijaziyah, yang bisa Mang mungkin nanti Mang bakal semuanya juga memang diaplikasikan ya, diaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat. Satu aja gitu yang penting banget gitu ilmu ini buat ya sharing dengan teman-teman juga, bagi Mang ini tuh penting yang Mang dapat di sini. Ada nggak? Di sini itu kalau ya penting, paling penting itu ya kita itu harus peka. Peka itu susah sih soalnya, ilmu peka itu susah.
kalau kita udah peka, nanti juga satu sama lain akan membentuk ya solidaritas yang kuat. Kalau udah kompak ya nanti, apalagi kompak dalam kebaikan gitu, ya kita itu akan maju lah, menjadi generasi yang maju gitu ke depannya. Kalau udah solidaritas yang udah tinggi tuh. Iya, kepekaan itu memang sulit, Mang. Apalagi di zaman sekarang kan, kalau dulu santri-santri itu sengaja keluar kobong, ada guru di luar itu jalan ya bolak-balik gitu masuk kobong keluar karena pengen disuruh sama guru, karena pengen dapat berkahnya. Beda lagi dengan keadaan zaman sekarang. Jangankan bolak-balik keluar kobong ada guru gitu, pengen disuruh, dipanggil sama guru aja misalnya, Mang, Teh. Kan justru yang sekarang mungkin pada ngumpet atau gimana gitu, ngorbanin orang gitu, santri baru yang nggak tahu apa-apa itu ada yang manggil. Sebenarnya ya itu juga PR sih yang harus diperbaiki. Ya kan dulu juga kan saya pindah-pindah pondok itu pasti beda-beda lah. Kayak yang di Ciamis ada yang ya hampir sama sih, emang itu termasuk ya adab juga ke guru itu, akhlak untuk guru ya yang harus kita taati lah, walaupun ya gurunya gak mau gitu-gitu kan, tapi kita juga harus ada alatnya lah kepada guru juga. Dari sekian banyak Mang ngaji di pesantren nih, Mang, satu yang dijadiin prinsip sama Mang, kata-kata dari guru, kata-kata apa itu? Kata-kata dari guru itu yang dari prinsip. Ada enggak? Ada satu kata-kata dari guru itu, perintah guru itu perintah Allah. Perintah Itu. guru itu perintah Allah. Iya. Karena al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu paus para. Jadi itu warisan para anbiya. Jadi perintahnya itu perintah Allah. Kenapa? Apa yang diperintahkannya itu sama seperti apa yang diperintahkan Nabi. Hebat nih. Oke, Mang, kita masuk ke segmen tanya cepat nih, Mang jawab jujur ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang telah disiapin, Mang tinggal jawab dengan cepat dan jujur. Semisal kalau pasangan Mang tiba-tiba ngajak tinggal di luar kota setelah nikah, nggak di Garut, nggak di Kuningan, tapi milih untuk di luar kota, Mang siap nggak? Harus siap, soalnya itu kemauan dia sebenarnya. Oh gitu? Iya, dia itu sebenarnya maunya gak mau lah, dia gak mau tinggal siklus keluarga, tapi ada amanat yang harus dijalankan ya, mau tidak mau harus di situ gitu. Sebenarnya dia pengennya di luar, ingin mandiri lah. Oh gitu. Oke, pertanyaan kedua, keuangan belum stabil semisal nanti, tapi keluarga minta Mang itu buat segera itu menstabilkan keuangan gimana? Ya itu pasti ada, itu termasuk ujian lah. Ujian dalam sebelum pernikahan pasti ada. Tapi kita juga harus yakin lah. Kenapa kita harus yakin? Bahwa ketika kita diberikan satu tanggung jawab, pasti Allah juga akan memberikan bekalnya gitu. Oh iya. Semisal calon pasangan Mang punya latar belakang keluarga yang agak rumit, Mang siap nggak buat berjuang bersama-sama dengan pasangan Mang? Itu harus, karena itu bagian dari tanggung jawab, dan emang setiap keluarga pasti ada masalah dan itu harus diselesaikan, karena masalah itu harus diselesaikan, bukan untuk dihindari. Oke, kalau semisal Mang dan calon udah cocok tapi Mang ngerasa masih butuh buat mengaji lagi, gimana cara Mang buat izin nanti? Ya, saya harus bisa pandai-pandai merayu lah. Pandai-pandai merayu. Kayak judul lagu ya. Pandai-pandai merayu ya, supaya ya kita bisa diizinin. Kalau enggak ya kita coba lagi. Coba lagi merayu lah. Kalau semisal Mang disuruh jadi imam di depan mertua Mang langsung hari pertama setelah nikah, siap atau enggak? Ya malu sih malu, tapi ya masa kita harus nolak gitu kan, kesempatan tidak datang dua kali. Oke, wah jawabannya seru-seru nih. Ternyata memang nikah bukan cuma soal logika tapi juga soal kesadaran diri. Mang, sebelum kita tutup boleh kasih apa ya, semangat, motivasi atau kata-kata buat yang lagi berjuang juga nih, pasti banyak yang berjuang seperti Mang
menuju jenjang pernikahan itu nggak semudah itu. Dan boleh dikasih motivasi, kan emang juga banyak yang menyemangatin ya. Iya pasti. Coba sekarang emang kasih semangat. Kalau buat yang masih jauh umurnya, misal fokus ngaji dulu lah gitu buat para santri. Kalau yang udah deket kayak gimana gitu, emang aja yang. Kalau yang masih jauh ya utamakanlah cita-cita, jangan cinta-cinta dulu. Ya kalau yang masih dekat dan banyak godaan tentang ekonomi apalah itu, ya kita harus sabar, harus berdoa, dan jangan lupa jangan tinggalkan keyakinan kita. Dan yang terutama ya kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang kita inginkan tercapai dan apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Masya Allah, keren banget ya kata-kata indahnya dibungkus dengan semenarik mungkin dari Mang Fauzi. Semoga kita doakan langkah yang Mang ambil dengan pasangan bisa dilancarkan sampai Mang di hari pernikahan nanti dibuktikan dengan ijab kabul Mang yang nanti keluar tanpa jeda dengan penuh keyakinan, ya, nggak ragu-ragu. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan, nikah itu memang indah, tapi nikah itu juga bagian dari ibadah. Sedangkan ibadah itu butuh banget yang namanya ilmu. Jangan putus untuk menuntut ilmu. Mang Fauzi aja yang tinggal menghitung hari ke jenjang pernikahan masih menyempatkan buat mondok lagi, buat nambah ilmu, ngaji lagi di pondok pesantren. Oke, terima kasih Mang Fauzi atas kesempatannya, sharingnya. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi ya. Siap, insya Allah. Sampai di sini saja. Yang belum subscribe, silakan boleh di subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Bisa juga like, comment, share ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.